Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang fundamental update terkait dengan rilis data GDP malam ini, atau tepatnya sekitar 45 menit lagi dari jam sekarang ya. Jadi kalau kita lihat dari economic calendar itu menunjukkan bahwa rilis data GDP itu sekitar 47 menit dari sekarang. Dan perkiraan sementara adalah stagnan di angka minus 1,5%, which means ini mengindikasikan bahwa ekonomi Amerika itu masih dalam keadaan yang bisa kita katakan tidak baik gitu ya. Nah, setelah itu dilanjut Fed Chair Powell ya akan speak itu di sekitar jam 8 malam ini. Kita nggak tahu dia akan ngebahas apa, tapi menurut pandangan saya sih ya, testimoni yang minggu lalu lah yang diberikan oleh Jerome Powell itu menurut saya udah lebih powerful dibandingkan dengan apa yang akan dia omongin nanti malam. Karena takutnya jadi kayak case waktu itu ya, ketika kita nunggu-nunggu ternyata dia malah bahas ekonomi natif Amerika ya. Kita nggak tahu teman-teman, jadi nanti malam dia akan ngomong apa, tapi yang pasti data GDP ini akan menjadi salah satu data yang penting juga ya untuk kita nge-track bagaimana kondisi ekonomi Amerika saat ini. Sebenarnya teman-teman, hal yang perlu kamu ketahui dalam GDP ini, atau kita berbicara sebenarnya ada yang lebih penting daripada GDP, dan itu akan saya bahas nanti agak setelah ini ya, yaitu Core PCE Price Index, which means ini data ngebahas tentang ya harga-harga bahan baku ya. Kita berbicara di sini berarti ada hubungannya dengan inflasi, dan tentu saja menurut saya para pelaku pasar akan lebih menunggu untuk data ini ya. Kenapa? Karena kita perlu clue setelah beberapa kebijakan yang dieksekusi oleh Jerome Powell dan kawan-kawan, apakah itu sudah membantu inflasi sedikitnya untuk berkurang. Nah, itu yang bisa jadi satu indikator yang paling penting lah untuk kita ngelihat kondisi market ke depannya. Nah, jadi kita bakal bahas sedikit tentang GDP sendiri ya. GDP itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian senang melakukan research ya, beberapa waktu lalu itu CEO-nya JP Morgan yang dinamakan dengan Jamie Dimon ya, itu memberikan apa kalau kita bilang warning ya. Warning itu kayak semacam apa ya istilahnya ya. Warning itu ya kayak ya pokoknya warning lah ya. Bahasa Indonesianya saya malah bingung. Warning tuh kayak dikasih peringatan. Aduh, susah banget cari bahasa Indonesia ya. Dia mau kasih peringatan bahwa ekonomi itu bersiap-siap ya, sedang menuju hurricane. Hurricane tuh kayak tornado atau puting beliung. Jadi sebelumnya dia ngomong, nah ini dia ya. You know, I said there's storm cloud, but I'm going to change it. It's a hurricane ya. Jadi dia sebelumnya itu udah pernah ngomong kalau ada ya istilahnya udah mendung lah ya, kita berbicara ekonomi Amerika tuh sudah mulai kelihatan akan redup, dan dia ganti dengan bahasa hurricane, which means ini sebenarnya kalau saya baca dalamnya mungkin akan terlihat serem, mungkin teman-teman akan berpikir saya nebar fat dan lain sebagainya, padahal ini adalah realita dan fakta yang harus kita hadapi bersama-sama, dan kita perlu tahu karena ini berhubungan dengan keputusan investment kita. Dan tentu saja kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ya, kalian tinggal search aja ya, JP Morgan CEO ya, kalian cari aja on recession dan lain sebagainya. Di sini udah ngebahas tentang recession ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu recession itu adalah resesi ekonomi, dalam arti kondisi ekonomi itu bakal benar-benar ya kita bilangnya jelek lah. Sebetulnya kita ngomong apa adanya ya. Ini kondisi makroekonomi itu artinya jelek ya, significant decline, berarti banyak pengusaha mungkin akan gulung tikar, mungkin akan banyak pengusaha yang nggak profit tapi dia berusaha untuk survive, mungkin akan banyak PHK atau pengangguran. Mungkin ya banyak hal lah ya yang kita bisa ngomongin soal resesi ekonomi ini. Dan biasanya ini balik lagi kita ngomongin sedikit soal Indonesia ya. Indonesia itu cenderung terlambat. Jadi kalau misalkan di US itu sudah terjadi duluan, maybe loh ya, di Indonesia itu bisa 6 bulan 1 tahun mendatang. Kita nggak tahu guys. Tapi yang pasti apa yang
menyebabkan ekonomi Amerika resesi. Jika Indonesia melakukan hal serupa, maka itu bisa juga berpengaruh terhadap ekonomi kita di Indonesia ini. Jadi sebetulnya key point-nya adalah teman-teman mesti prepare lah dalam menghadapi potensi worst case scenario ya. Karena kita sedikit ngebahas tentang kondisi dolar rupiah aja, itu per hari ini udah di angka 14.848 rupiah ya. Sampai bergetar rupiah ya terhadap dolar. Dan ini otomatis sudah ada terlihat ya bahwa ya dari nilai rupiah sendiri sudah mulai mengalami pelemahan ya, terhadap dolar. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan sendiri apakah harga bahan baku ke depannya akan naik, apakah kita akan terkena pengaruh, ya itu sudah boleh ada preparation lah ya. Nah, key takeaways-nya ini sebenarnya kalau ngebahas tentang resesi ekonomi ya, itu indikatornya apa ya? Yang pertama adalah jika sebanyak 2 kuartal ya, GDP itu menunjukkan adanya penurunan. Nah, jadi kalau misalnya GDP atau data Gross Domestic Product yang mana kita akan lihat dia rilis hari ini itu mengalami penurunan sebanyak 2 kuartal, berarti ini sudah didefinisikan sebagai resesi ekonomi ya. Nah, nggak cuma GDP, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa jadi patokan juga untuk kita menganalisa itu ya. Nanti saya bakal bahas lebih detail. Tapi yang pasti adalah guys, kalau kita lihat kuartal 4 itu secara final datanya itu rilis di 6,9%, which means sebenarnya mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di kuartal, saya ralat ya. Final di kuartal 3 Desember 22 ya, itu 22 Desember 2021 itu rilisnya adalah di 2,3%. Beruntungnya adalah sepanjang kuartal 4 itu rilis data GDP sebenarnya mengalami kenaikan sekitar 6,9%. Artinya kuartal sebelumnya itu kita masih dalam tanda kutip tidak mengalami penurunan ya, di compare dengan kuartal 3. Nah, lalu kalau kita perhatikan, sekarang ini yang rilis data nanti malam itu sebenarnya bukan buat bulan Juni ya, lebih ke arah untuk final data di kuartal 1. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kurang begitu paham, GDP ini sebelum dia benar-benar memfinalkan angkanya, itu tuh ada 3 kali keluar datanya. Jadi yang pertama itu kita bilangnya adalah advance ya, yang kedua itu adalah preliminary ya, atau yang kayak ekspektasinya ya, yang ketiga itu baru final. Jadi kalau misalnya sudah final, berarti sudah terkonfirm nih. Permasalahannya adalah sebetulnya nggak peduli ya kalau misalnya kita mau lihat dia ya mungkin di mungkin di minus 1,2% atau 1% atau bahkan minus 2%, sebenarnya nggak terlalu berdampak banget. Kenapa? Karena sebenarnya sentimen pasar itu sudah terasa pada saat pertama kali yang advance-nya ini keluar ya. Jadi begitu aktualnya pertama kali keluar itu di bulan April, itu sebenarnya sentimen pasarnya sudah lebih terasa ya, dalam artian mereka sudah ada gambaran gitu loh bahwa kondisi GDP-nya itu turunnya sangat signifikan. Bayangkan turunnya itu dari 6,9% jadi minus, teman-teman. Jadi minus 1,4%. Jadi sebetulnya sudah ada ekspektasi di pasar terhadap kondisi GDP kemungkinan masih akan terdecline. Dan untuk posisi hari ini, menurut saya sih sebetulnya berapapun rilisnya mungkin nggak akan terlalu parah banget impact ke marketnya. Justru yang sebetulnya menjadi highlight utamanya itu adalah data besok, yaitu di Core PCE Price Index, karena ini tentu saja menjadi salah satu alat ukur untuk menilai apakah inflasi di Amerika saat ini sudah bisa terkendali atau belum sama sekali. Oke? Nah, jadi sebenarnya nanti malam kalau misalnya ternyata rilis data nggak terlalu signifikan, terus Jerome Powell ternyata speak-nya juga yang nggak terlalu memberikan dampak ke market, apalagi kalau dia nggak nyenggol soal kripto ya, harusnya nggak akan terlalu terkena reaksinya gitu loh. Tapi kalau misalkan mungkin dia specifically nyebut kripto and then dia ngomong emang cuma sekedar buat masalah regulasi kripto, mungkin itu baru ada pengaruh. Tapi kalau dia nggak ngomongin spesifik cuman di situ, harusnya dampak ke market kripto itu nggak akan terlalu berlebihan seperti yang gimana banget. Oke? Jadi PCE Price Index akan menjadi highlight utama untuk kita lihat pada besok ya. Nah, teman-teman, tadi kan saya sempat mention ya soal bagaimana satu metode lagi untuk kita mengukur apakah US itu hendak masuk fase resesi ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini, itu ada 10-year treasury ya dengan 3-month treasury ya. Ini sebenarnya lebih ke arah yield yang ditawarkan oleh government terhadap
apa kalau kita bilang ya, bond yang ditawarkan government atau kayak surat utang ditawarkan government ke publik, di mana publik kan sebenarnya bisa belanja ya. Kita juga di Indonesia bisa loh kita memegang namanya surat utang atau obligasi, itu bisa ya. Nah, kalau misalkan ini kalian lihat ya, yang bisa menjadi perbandingan itu adalah kalau misalkan ini ya antara jadi mungkin untuk menjelaskan secara sederhana ya, ada 3 tahun yang expired dan ada yang 10 tahun. Nah, kalau misalnya yang 3 tahun itu misalkan contoh nih kita pegang bonds ya atau surat utang untuk 3 tahun lamanya. Misalkan kita dikasih bunga let's say 3% gitu loh. Nah, logikanya kalau kita nge-keep deposito ataupun investment ya apapun itu biasanya dengan jangka waktu yang lebih lama harusnya kan kita dapat bunga lebih besar. Dalam arti mungkin untuk 10 tahun kalau kita megang 3 tahun itu 3,5%, mungkin 10 tahun di angka 5% lah, let's say kayak gitu. Jadi kayak udahlah males gitu yang 3 tahun ya. Langsung aja beli yang 10 tahun untuk maturity date-nya. Nah, kalau misalkan dilihat guys, ini posisinya kenapa sih ini bisa minus? Ini perhitungannya adalah perbandingan antara yang 3 tahun dengan yang 10 tahun. Jadi kalau misalnya yang 10 tahun itu let's say di angka misalkan 4%, yang 3 tahun itu misalkan di angka 3%, berarti kan ada selisih 1%. Nah, itu berarti angkanya di 1 ya, di kisaran angka segini. Tapi kalau misalkan angkanya minus, nah ini berarti secara logika orang-orang itu ditawarkan yang 3 tahun bunganya lebih besar daripada yang 10 tahun. Oke? Jadi misalkan contoh, kalau misalkan saya harus ngambil yang 10 tahun, ya mungkin alasannya adalah karena suku bunga yang ditawarkan lebih besar. Tapi kalau misalkan 3 tahun sekarang, suku bunganya lebih besar dari yang 10 tahun, ya ngapain saya ambil yang 10 tahun? Saya mendingan ngambil yang 3 tahun. Nah, kalau misalnya diperhatikan berdasarkan historical data, setiap kali ya selisihnya itu kita bisa bilang ya kalau ibarat kayak teman-teman lihat moving average itu kayak dead cross gitu loh ya, atau bull cross gitu. Tapi ini dead cross dari yang 3 tahun ke yang 10 tahun, which means 3 tahun suku bunganya lebih besar daripada yang 10 tahun. Nah, ini posisinya ya berselang sekitar 2 tahunan lah ya. Ini 1989 ya, pertama kali minus itu Mei 1989, sebelumnya udah pernah ya, tapi ini kita tarik dari yang 89 aja. Di tahun 1990-nya itu kita masuk resesi ekonomi ya. Jadi dari Agustus 1990 sampai kisaran Februari 1991 ya, end of periodenya itu sekitar hampir setahunan lah ya. Itu kita masuk resesi ekonomi. Jadi kalian bisa lihat di sini, shaded areas indicate US recessions. Pernah nggak terjadi lagi Desember 2020? Pernah ya, dimana bonds di 3 tahunnya itu suku bunganya lebih tinggi daripada 10 tahun. Nggak lama berselang kita masuk resesi ekonomi. Lalu pun di sini pernah ya, jadi Januari juga sama ya, setelah kondisi minus nggak lama setelahnya kita ngelihat resesi ekonomi ya, dan ini berjalan selama lebih kurang 1-2 tahun lah. Nah, terakhir itu karena COVID ya, Agustus 2019 and then Februari 2020 kita lihat ya, ini kayak the shortest recession in US. Dan kalau misalnya sebenarnya sih kita menilai dari kondisi saat ini, kita belum tahu pasti ya apakah kita akan memasuki resesi ekonomi gitu ya. Memang kalau dilihat dari data GDP kita masih perlu 1 kali kuartal lagi konfirmasi, dan untuk konfirmasinya itu baru bisa didapatkan nanti ya 3 bulan dari sekarang lagi gitu ya. Jadi masih panjang ya perjalanan kita sebetulnya. Cuman kalau misalnya memang menilai dari segala kondisi yang sudah terlihat, sebetulnya resesi itu memang sudah ada di depan mata. Cuma yang pasti adalah kalau misalkan 2020 ini kita udah sempat mengalami minus ya, dan possibility-nya kalau kalian perhatikan resesi ekonomi itu terjadi biasanya ya 1-2 tahun setelahnya. Dan kalau misalnya demikian, apakah ini kita memasuki resesi ekonomi soon ya? Karena kalau misalnya kita zoom in lagi ya kira-kira seperti ini guys ya, tuh ya. Sebenarnya tadi yang kalau nggak salah yang lebih menarik itu untuk dilihat ada perbandingan antara yang 2 tahun dengan yang 10 tahun ya. Nanti saya coba cek dulu US 2 years yield ya, minus 10 years yield. Oke, kita coba cek ya teman-teman ya. Oke, ini dia ya recently data yang kita butuhkan. Dan kalau kalian perhatikan itu sebenarnya sekarang ya, saya zoom in ya teman-teman, perhatikan ini sekitaran
31 ya April lah ya 2022 kita udah ngelihat posisinya sudah minus ya. Jadi ini sebenarnya secara historical mirip-mirip dengan yang kita bahas tadi. Jadi setelah kita masuk ke kondisi 0 atau minus, nggak lama berselang, well maybe 1 tahun 2 tahun kita masuk resesi ekonomi ya. Dan ya ini sudah terjadi untuk kondisi yang kita bisa lihat sama-sama pada yang bond 2 tahunnya. Jadi apakah soon kita akan masuk resesi ekonomi terutama untuk Amerika Serikat? Menurut saya ini adalah indikator yang lebih mantap untuk kita mencari tahu apakah resesi soon akan terjadi atau masih lama gitu ya. Karena kalau misalnya kita berpatokan dengan data GDP itu butuh 3 bulan lagi. Dan kalau misalkan kita nunggu 3 bulan lagi, takutnya kita sebagai investor, sebagai trader itu nggak punya persiapan ya, nggak punya persiapan untuk menghadapi resesi ekonomi itu. Jadi bagaimanapun kita sebagai investor, tugas kita adalah mencoba mencari tahu informasi semantap mungkin, seawal mungkin, sehingga kita bisa mempersiapkan planning kita dalam menghadapi kondisi financial market atau market apapun dalam jangka waktu ya mungkin 1-2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun ke depan ya. Menurut saya itu adalah satu poin yang paling penting yang perlu kita pahami untuk saat ini as an investor, terutama di market cryptocurrency. Dan kita ngomongin market ini berarti include all financial market. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk quick update ya before GDP malam hari ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman dan bisa mendapatkan semacam insight yang positif ya buat teman-teman belajar hal baru lagi. So thank you very much for watching this video until the end. I'll see you guys again in the next update for Bitcoin tonight. Cheers and God bless you all. Bye bye.